Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Ya, semoga kalian sehat semua. Pertemuan kali ini seperti biasa kita masih sekolah online. Namun pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ibrah di masa perkembangan dinasti Abbasiyah. Perlu kita ketahui bahwa apa sih yang dimaksud dengan dinasti Abbasiyah itu. Baik, sebelum kita masuk ke isi materi, kita perlu mengetahui bahwa sebenarnya apakah yang dimaksud dengan Daulah Abbasiyah. Ya, Daulah Abbasiyah yang dimaksud adalah dinasti di mana dinasti ini adalah kelanjutan dari pemerintahan Daulah Umayyah yang telah hancur di Damaskus pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Dan Daulah Abbasiyah ini didirikan oleh Abu Abbas Abdullah beserta rekan-rekannya. Dan pada saat itu juga mereka disebut sebagai Khalifah Abbasiyah dikarenakan mereka itu atau dapat dikatakan bahwa mereka itu masih keturunan Bani Abbas, yaitu paman Nabi Muhammad SAW. Jadi sekilas itu sebagai pengantar bahwa yang dimaksud dengan Daulah Abbasiyah itu sebuah dinasti di mana dinasti ini adalah kelanjutan dari dinasti yang sebelumnya pada masa itu yang telah hancur. Baik, kita lanjut ke latar belakang. Jadi di sini setelah kita mengetahui apa sih yang dimaksud dengan Daulah Abbasiyah itu, maka kita harus mencari tahu latar belakang berdirinya dinasti ini. Baik, awal kebangkitan dinasti Bani Abbasiyah ini ditandai dengan adanya gerakan-gerakan untuk melawan kekuasaan dinasti Umayyah yang ada di Andalusia Spanyol pada saat itu. Dan pada saat itu dinasti Bani Umayyah ini masih kekuasaan Khalifah Hisham bin Abdul Malik pada saat itu. Namun dinasti Bani Umayyah ini runtuh atau berakhir masa kekuasaannya itu ketika terbunuhnya khalifah terakhir yang bernama Marwan bin Muhammad di Fustat pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Dengan demikian maka disitulah berdirinya dinasti Bani Abbasiyah yang kita akan bahas sebentar. Jadi di dalam gerakan-gerakan yang dilakukan oleh kaum muslimin pada saat itu yang dipimpin oleh Muhammad bin Ali mendapat dukungan positif dari kaum-kaum yang lain seperti kaum atau sekelompok mawali yang selalu ditempatkan sebagai masyarakat kelas 2 pada masa kekuasaan dinasti Bani Umayyah pada saat itu. Setelah itu bukan hanya kelompok mawali saja yang mendukung gerakan Muhammad bin Ali untuk melakukan tindakan melawan kekuasaan dinasti Bani Umayyah, namun mereka juga mendapat dukungan dari kelompok Syiah. Karena kenapa? Kelompok Syiah juga
mau membantu kegerakan Muhammad bin Ali ini dikarenakan kelompok Syiah juga itu pernah diambil hak atau kekuasaannya dengan Bani Umayyah itu. Maka dengan itu lancarlah gerakan Muhammad bin Ali, dikarenakan juga pada saat itu mereka menemukan momentum yang pas. Karena pada saat itu salah satu seorang keluarga Abbas ia menjadikan kota Kufa itu sebagai pusat kegiatan perlawanan. Disitulah pada saat itu terjadilah perlawanan yang mengakibatkan hingga mengakibatkan terbunuhnya khalifah terakhir yang bernama Marwan tersebut. Maka dengan terbunuhnya khalifah terakhir tersebut berakhirlah juga kekuasaan Bani Umayyah pada saat itu. Dinasti Bani Abbasiyah ini didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah yang dibantu oleh Ali Muslim Abu Muslim Al-Khurasani, seorang jenderal Muslim yang berasal dari Khurasan. Baik, jadi itulah latar belakang berdirinya dinasti Bani Umayyah, Bani Abbasiyah ini. Yaitu dengan adanya gerakan-gerakan perlawanan untuk melawan kekuasaan Bani Umayyah pada saat itu. Lanjut kita ke materi selanjutnya, yaitu ibrah perkembangan Islam dinasti Bani Abbasiyah. Kita bicara tentang ibrah, berarti ibrah itu adalah suatu hasil dari perkembangan Islam pada masa dinasti Abbasiyah ini. Di zaman pemerintahan Abbasiyah, yang pertama merupakan puncak keemasan dinasti ini. Secara politis, para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus pada saat itu. Di sisi lain juga, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Kaum muslimin juga mulai berhubungan dengan kebudayaan-kebudayaan asing seperti Persia, Hindu, dan Yunani pada saat itu. Periode ini juga tersendiri, periode juga ini berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat. Pada saat itu, di samping juga itu, dinasti Abbasiyah ini juga merupakan dinasti yang menularkan konsep-konsep keemasan Islam dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan. Di zaman keemasan Islam ini yang ditandai dengan penguasaan ilmu pengetahuan di berbagai sektor telah membawa kemakmuran tersendiri bagi masyarakat saat itu. Kemajuan di segala bidang yang diperoleh oleh Bani Abbasiyah menempatkan bahwa Bani Abbasiyah ini lebih baik atau lebih pantas dari kekuasaan yang sebelumnya, yaitu Bani Umayyah. Di samping itu juga dinasti ini banyak terlahir tokoh-tokoh intelektual Muslim yang cukup berpengaruh sampai saat ini. Jadi jika kita berbicara tentang ibrah perkembangan Islam pada Bani Abbasiyah ini, berarti kita bicara tentang apa yang telah dihasilkan dari perkembangan Islam pada masa ini. Jadi kita sudah mengetahui bahwa hasil dari perkembangan Islam pada masa dinasti Bani Abbasiyah ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dari pusat kekuasaan politik dan agama saja, mereka sudah dianggap betul-betul tokoh-tokoh yang kuat menjadi pusat kekuasaan pada saat itu. Di sisi lain juga kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi
Bahkan kaum muslimin pada saat itu juga sudah mulai berhubungan atau mengenal atau berbaur dengan kebudayaan-kebudayaan asing seperti Persia, Hindu dan lain sebagainya pada saat itu juga. Baik, jadi itulah tadi pemaparan materi yang telah saya sampaikan mengenai perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Dan adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini, bahwa perkembangan Islam di masa Daulah Bani Abbasiyah ini telah mengalami beberapa kemajuan di berbagai bidang. Di antaranya adalah kemajuan teknologi, politik, dan lain sebagainya. Adapun puncak emasan Islam pada masa ini ditandai dengan penguasaan ilmu pengetahuan di berbagai sektor, baik pada bidang filsafat, astronomi, sejarah, maupun sektor-sektor yang lainnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian materi yang dapat saya berikan pada pertemuan kali ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pesan, semoga kalian sehat-sehat saja, jaga kesehatan, pola makan, dan istirahat yang cukup.